ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, yang namanya dakwah salafiyah hanya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Berarti prinsip awalnya hasruhum masdarut talaqqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahmihim lin nususi ala dha'i fahmi salafus salih. Prinsip pertama, mengurung atau membatasi ilmu agama ini hanya pada dua sumber saja, kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi, dan jangan kita ganti-ganti. Dengan memahami seperti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat as-salih. Yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihah fil aqidah. Kita harus berdalil, berhujjah dengan sunnah-sunnah yang sahihah, hadis-hadis yang sahih ketika kita mengambil akidah dan prinsip-prinsip agama. Jangan sampai meyakini sesuatu ternyata bukan dari Quran, bukan dari sunnah, tapi dari khurafat, tahayyul. Oh, ini ruh itu gentayangan di sana, di sini, ada begini, ada begitu. Kamu yakin? Saya yakin. Kok bisa kamu meyakini sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah? Dari mana sumbernya? Ya, kata orang, katanya mereka begitu. Kalau ada orang kecelakaan, matinya karenanya belum saatnya. Jadi ruhnya masih belum diterima, masih gentayangan ke sana kemari. Semua yang Allah takdirkan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa ajalnya sampai di situ, selesai. Adapun yang orang kesurupan kemudian mengatakan aku si fulan yang sudah mati, itu kedustaan para jin. Loh, kok kamu tahu ada jin padahal kita nggak lihat? Karena ada dalam Quran kalau jin. Bahkan ada dalam satu surat khusus, surat jin. Berarti jin itu ada. Ada. Ini manusia. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Ada yang meyakini sampai melampaui batas, akhirnya mereka bekerja sama dengan jin jadi dukun. Tetapi sebaliknya, ada yang nggak percaya sama sekali jin itu ada. Nggak mungkin itu, nggak masuk akal. Nggak ada. Loh, terus bagaimana? Kenyataannya ada. Dilihat keanehan-keanehan yang bermacam-macam. Yang ada gergaji bisa masuk perut seseorang, paku segala macam, gimana itu? Abdullah bin Abbas, sahabat. Kita kembali pada sahabat. Kata para sahabat, siapa yang tidak mempercayai adanya sihir dan jin, berarti dia mendustai Quran dan Sunnah, dan mendustai matanya sendiri, mendustai kenyataan yang dia saksikan di alam nyata. Kenapa mendustai Quran? Quran menceritakan tentang tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa. Ada apa enggak ada? Ada. Sunnah ada juga. Bagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW, diberitahu oleh Jibril, engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, maka bacalah untuk menangkalnya An-Nas dan Al-Falaq. Diajarkan An-Nas dan Al-Falaq untuk menangkal sihir. Ada apa enggak ada berarti? Ada. Dan mendustai matanya sendiri, melihat nyata. Bahkan saya berapa kali melihat santri saya tiba-tiba kesurupan, dikasih air segayung kurang, embernya dia minum. Kemana itu masuknya? Perutnya sekian, embernya lebih besar. Ya jin. Sekian banyak orang nggak bisa megang dia karena kuatnya jin. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Jin ada di alamnya sendiri. Manusia di alam kita sendiri. Dan kita tidak dianjurkan untuk bekerjasama dengan jin. Dan ini hanya sebagai contoh bahwa yang kita yakini apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau rohnya si fulan
Gentayangan nggak ada dalam Quran wala sunnah. Yang ada barzakhun ila yaumil qiyamah. Mereka di alam barzakh sampai hari kiamat. Alam barzakh bukan alam dunia, di alam tersendiri. Tidak bisa berhubungan dengan cara apapun. Tidak bisa dengan telepon, nggak bisa dengan telepati, nggak bisa dengan SMS, nggak bisa. Mereka di alam sendiri, kita di alam sendiri. Dan alam barzakh adalah alam kubur yang kita tidak tahu seperti apa kecuali apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Berarti apa yang kedua? Berpegang dengan hadis-hadis yang sahih dalam prinsip-prinsip keyakinan yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, jangan dianggap sebagai prinsip yang kita yakini. Dan juga sunnah yang dimaksud apakah mutawatir ataupun ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh semua ahli hadis atau sekian banyak ahli hadis. Kalau ahad itu hanya satu jalan saja atau dua jalan saja atau tiga jalan saja, tidak sekian banyak. Sebab ada beberapa orang yang membedakan. Kalau masalah akidah harus yang mutawatir, yang ahad tidak boleh. Yang ahad itu hadis sahih kita terima, walaupun ahad. Nah, yang ketiga dari prinsip ahlus sunnah, prinsip salaf yang diambil oleh para ulama dan disimpulkan bahwa mereka para sahabat berprinsip dengan prinsip ini adalah at-taslim bima jaa bihil wahyu, tunduk dengan apa yang datang di dalam wahyu Quran dan Sunnah. Wa adamu raddihi bil aql, dan jangan menolak dengan akal. Para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in ketika diberitakan oleh Nabi SAW tentang Dajjal, mereka percaya. Diberitakan tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, mereka percaya. Ketika dibicarakan nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan Yahudi dengan Nasrani, dan pohon dan batu-batu akan membantu muslimin, dan menyatakan di belakangku ada Yahudi, uqtulhu, bunuh dia. Mereka percaya. Illa sajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, karena itu pohonnya Yahudi. Tidak ditolak dengan akal. Para sahabat sami'na wa ata'na, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Ketika sahabat disampaikan percaya, tabi'in disampaikan percaya, tabi'in disampaikan percaya, para imam-imam ahlus sunnah disampaikan hadis ini percaya, tiba-tiba belakangan ada Mu'tazilah menolak. Gak masuk akal, masa pohon berbicara, masa batu berbicara. Kaum muslimin yang saya hormati, itu bukan prinsip salaf, menolak hadis dengan akal. Itu bukan manhajnya para sahabat, bukan prinsipnya para sahabat menolak berita Nabi dengan akal. Para sahabat menerima dan menyatakan beliau lebih tahu dari kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Adapun perbedaan keilmuan wajar, kita belum bisa memahami seperti apa batu bicara, seperti apa pohon bicara, tetapi pasti benar. Kayak apa? Wallahu alam, kita nggak tahu. Mungkin kalau kalian cerita tentang HP kalian kepada orang di zaman itu, apa ada yang percaya? Nggak akan ada percaya. Ada kotak sekian bisa bicara, ada gambarnya lagi, tidak akan percaya. Kenapa? Itu perbedaan keilmuan. Dan kita akui bahwa kita nggak tahu apa-apa, sedangkan beliau Rasulullah diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib. Apa yang akan terjadi nanti Allah yang tahu, dan Rasulullah diberi wahyu. Kenapa kita tolak? Kita terima, aman Nabi. Kalau ada perintah dan larangan, ucapkan sami'na wa ata'na. Itu manhaj sahabat. Kalau ada hadis dalam bentuk berita-berita, ucapkan aman nabi kullun min indi rabbina. Kami percaya karena semuanya dari Allah. Itu pun manhaj para sahabat. Tidak Protestan sedang protes.
Dikasih hadis begini, ini kok nggak masuk akal. Kasih hadis yang itu, ini nggak manusiawi. Kasih yang ini, ini kurang relevan. Kita Muslim, artinya Muslim adalah al-istislam, tunduk berserah diri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah, nggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Tidak ada khiyaratu min amrihim, nggak ada pilihan lain. Bahkan Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbik, tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian mereka tidak mendapati di hati mereka ada rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Wa yusallimu taslima, ini prinsip ketiga ini. At-taslim bima ja'a bihil wahyu. At-taslim maksudnya wa yusallimu taslima, dari Quran, dari sunnah. Dan itu prinsip para sahabat. Kalau Nabi memerintah dan melarang, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi memberitakan berita-berita, kami percaya. Aman nabihi kullun min inda rabbina, kami percaya karena semuanya dari Rabb kami. Mengapa dari Rabb kami padahal dari Rasul? Kita katakan dari Rabb kami karena Rasulullah SAW utusan Allah, dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti prinsip ketiga dari prinsip salaf para sahabat adalah at-taslim, tunduk dan menerima. Tidak menentang dengan akalnya, tidak menentang dengan perasaannya, tidak menentang dengan adat istiadat, tapi adat kita ini hadis Rasulullah SAW, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi tidak bisa. Kamu Muslim harus terima. Kalaupun belum bisa mengerjakannya, terima dulu sebagai keimanan. Iya, itu memang betul-betul sunnah, kami percaya. Insyaallah suatu saat saya akan bisa kerjakan. Kan begitu. Barangkali dia nggak mampu, mungkin, tapi iman harus ada bahwa ini adalah sunnah Nabi, ajaran Nabi yang mulia. Saya sekarang belum bisa, mudah-mudahan suatu saat saya akan bisa. Sehingga jangan dicerca, jangan ditentang. Jangan cari-cari alasan klasik, nggak masuk akal lah, tidak sesuai dengan perasaan lah, atau tidak manusiawi lah. Nasallahu salam al-afiyah. Yang keempat, adamul khawd fi ilmil kalam wal falsafah, bahwa mereka para sahabat tidak pernah masuk dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu otak-atik kata. Dan itu ilmu yang berbahaya. Menurut para ulama, bahkan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan man tamantak faqad tazandaq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Zindiq apa? Menyimpang, sesat. Mantik itu ilmu kalam. Betapa tidak. Saya contohkan yang paling sederhana. Mereka kalau sudah bicara filsafat, na'udzubillah, sangat rumitnya. Tapi di antara filsafat yang menunjukkan berbahaya, ada seorang, padahal dia ustaz kondang, sering bicara di TV dan lainnya, menyatakan, saya beritahu ya, bahwa sesungguhnya pencuri itu berjasa. Jangan tahu siapa-siapa. Kenapa?
Sebab kalau nggak ada pencuri, polisi nggak kepake, dan nggak ada yang namanya polisi. Penjahat-penjahat itu semuanya memiliki kebaikan, yaitu membuka lapangan kerja bagi satpam, bagi penjaga, bagi polisi, bagi ini, bagi ini, bagi ini. Kok bisa begitu? Bisa dibalik oleh dia. Apa itu namanya? Permainan kata. Jelas-jelas penjahat, pencuri, perampok, membuat tidak stabilnya keamanan, kok dibilang baik, membuka lapangan kerja. Coba kalau nggak ada mereka, nggak ada, kata dia, keamanan, polisi, satpam, nggak ada semua itu. Kalau nggak ada penjahat. Ini permainan kata, dan itu namanya mantik. Jangan main-main kata. Katakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, kita imani, kita percaya, kita kerjakan. Selesai. Itu manhaj para sahabat. Tidak bermain-main kata, tidak masuk dalam ilmu filsafat. Bahkan masih ada ucapan Imam Syafi'i yang lain. Hukumku, kata beliau, hukumku bagi siapa yang mempelajari ilmu kalam adalah untuk ditaruh di atas kendaraan dan dipukuli dengan pelepah kurma, dalam riwayat dengan sendal, dan dikelilingkan ke kampung. Ini hukuman orang yang meninggalkan sunnah dan masuk kepada ilmu kalam, ilmu mantiq. Ilmu mantiq ketika masuk di khalifah atau di masa-masa khilafah Abbasiyah merusak seluruh khilafah, masyarakat, rusak semuanya. Ketika mulai diterjemahkan buku-buku filsafat. Tapi saya tanya, dari mana sih ilmu filsafat? Apakah dari para sahabat? Bukan. Apakah dari Nabi? Bukan. Dari orang-orang kafir Yunani. Kalau kamu berbicara tentang agama, pantasnya berkata apa? Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, kan gitu. Atau paling tidak, qala Abu Bakar, qala Umar. Atau paling tidak berkata dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Kalau bicara agama pantasnya kita berbicara seperti itu. Tapi mereka tidak. Bicaranya qala Plato, qala Aristoteles, ya. Plato, ya. Qala Sigmund Freud. Enggak tahu saya benar enggak bacanya. Kenapa kalian bawa ucapan-ucapan orang kafir Yunani ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Berkata, Plato berkata, Aristo berkata. Nasallallahu. Itu adalah ilmunya orang Yunani dibawa oleh muslimin ke dalam Islam untuk membahas agama. Hancur agama. Tetapi kenapa bisa masuk? Sekali lagi saya ingatkan, karena memang agama Allah ini memiliki banyak ujian-ujian, dan kaum muslimin memiliki banyak musuh. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, musuh-musuhnya, syayatinal insi wal jin, dari syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Masing-masing mereka sebagian terhadap sebagian yang lain saling membisikkan kalimat-kalimat yang dirangkai dan menipu. Dirangkai indah, ternyata menipu. Allah sudah jadikan demikian di muka bumi. Memang agama Allah ini akan dihujat oleh sekian banyak musuh-musuhnya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Berupaya terus ingin merusak agama. Pokoknya bagaimana kaum muslimin hancur agamanya. Walaupun gak masuk Islam gak apa-apa, yang penting agamanya hancur. Begitu mereka. Walaupun gak keluar dari agamanya, yang penting agamanya hancur, cukup. Jadi Islam, tapi Islam aneh. Sholat enggak, puasa enggak, yang penting eling. Kan Islam aneh namanya. Pokoknya yang penting sudah rusak Islamnya. Maka dimasukkan filsafat untuk merusak. Sejak zaman Khilafah Abbasiyah waktu itu,
sampai kemudian masuk ke dalam kampus-kampus. Yang anehnya bukan ke kampus umum, masuknya ke kampus-kampus Islam, kampus-kampus muslimin, yang di Mesirnya dan yang di Indonesia ataupun yang negeri lain masuk filsafat sebagai pelajaran harus, pelajaran wajib. Maka manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak mengenal filsafat. Tidak kita memakai ilmu mantiq, karena ucapan Imam ahlus sunnah, Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandaq. Nah, bahkan tokoh-tokoh ulama yang pernah terfitnah dengan ilmu filsafat di akhirnya taubat. Di antaranya, kata mereka, salah satu Ar-Razi menyatakan, laqad tuftul ma'ahida kullaha. Sungguh aku sudah berkeliling ke seluruh kampus-kampus filsafat. Saya namakan kampus saja terjemahannya, walaupun beliau menyebut ma'ahid, ma'had filsafat. Dan aku pelajari semuanya. Sampai habis umurku, aku tidak mendapatkan apapun illa qila wa qalu. Aku tidak mendapatkan apapun kecuali katanya dan katanya. Katanya Plato, katanya Aristo, katanya Sigmund Freud, katanya fulan, katanya fulan. Enggak ada ilmu sama sekali. Imam Ghazali pernah terfitnah dengan filsafat. Berapa lama? Juga bertobat di akhirnya. Dan dia pegang Sahih Bukhari dan menyatakan, sungguh yang namanya ilmu adalah qala Allah dan qala Rasul. Aku sudah sekian lama membuang waktuku. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Bahkan sekian para ulama yang pernah terjerumus dalam ilmu filsafat, mereka bertaubat dan menyesali dan mengatakan enggak ada manfaatnya. Dan itu disebutkan dalam satu kitab khusus, judulnya Dhammul Kalam, tercelanya ilmu kalam. Yang ke-5, rafdut ta'wilil batil, menolak penyelewengan makna-makna ayat dan hadis kepada makna batil. Menolak penyelewengan makna yang batil dari Quran dan Sunnah. Mengapa demikian? Karena kita sudah katakan tadi bahwa Quran dan Sunnah siapa yang paling paham? Para sahabat. Dan siapa yang paling benar dalam menerapkan? Para sahabat. Maka siapa yang menafsirkan salat itu dari kata shalla yusalli yang artinya doa, maka cukup kita doa, kita salat, nggak perlu kalian sujud, ruku, nyembah tembok. Ngapain? Kata ingkar sunnah. Astagfirullah. Ini takwil batil. Kenapa dia menakwilkan salat dengan hanya bahasa Arab saja? Salat artinya doa, kemudian mereka tafsirkan berarti doa itu cukup salat. Nggak perlu kita 5 waktu sekian. Udah, saya salatnya lebih banyak dari kalian karena saya banyak doa. Astagfirullah. Ada takwil batil. Maka sekian makna-makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dipahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaf, sesuai dengan zahirnya yang dipahami oleh salaf, dan tidak berani menakwilkan kepada makna lain kecuali ada dalil. Karena Allah menyatakan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahami dengan bahasa Arab. Jangan ditakwilkan ke sana kemari kecuali kalau ada dalil. Misalnya dari salaf, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat, "Aula mastumun nisa", dan juga kalau kalian menyentuh wanita maka berwudu kembali. Ternyata tafsirnya atau disebutkan mandi, faghtasilu, maka mandilah. Kata Ibn Abbas, menyentuh wanita adalah jima. Itu menafsirkan namanya.
Kenapa? Karena Ibnu Abbas mendapatkan dari Rasulullah SAW, dan Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi dengan Allahumma alimhu ta'wil, alimhu fid din, alimhu ta'wil, wa faqihu fid din, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Maka makbul doa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas paham. Aulamastumun nisa, maksudnya aujama'tumun nisa. Maka kalau sentuh wanita ditafsirkan menyentuh harus mandi, berat sekali. Mandi bukan hanya berwudu. Ternyata maksudnya adalah menjimai. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau tidak ada dari salaf penakwilan ke sana kemari, maka kita pahami apa adanya. Walaupun kita tidak tahu kaifiyahnya, kayak apanya, kita imani zahirnya dan maknanya. Adapun kaifiyahnya kita katakan tidak tahu. Kalau Allah sebutkan dirinya alal arsy istawa, maha tinggi di atas arsy-Nya, ya sudah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, tafsiruha qira'atuha, tafsirnya adalah membacanya. Karena tidak bisa ditafsirkan dengan kayak apa, kita nggak tahu, dan nggak ada riwayat, nggak ada dari salaf, nggak ada dalam Quran dan Sunnah apa maksudnya. Yang ada adalah sekian kali disebutkan Allah di atas arasnya, Allah di atas arasnya, Allah di atas arasnya. Maka kita katakan Allah di atas arasnya. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langitnya, di atas arasnya. Karena ayat bilang begitu. Kalau kalian bisa membawakan satu riwayat saja yang menyatakan bahwa maksudnya bukan di atas, mungkin kita akan terima. Tapi kalau tidak ada, kembali kepada hukum asalnya. Allah sebutkan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah menyebutkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Yaitu Allah di atas arasnya maha tinggi. Dan berapa kali disebutkan dalam Quran bahwa Allah memiliki sifat Aliyul A'la. Wa huwal Aliyul Kabir, maha tinggi. Wa huwal Aliyul Azim, Allah maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti memang sesuai, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, dan juga tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Yang ketujuh, al-jama' bainan nusus fil mas'alatin wahidah. Ini prinsip penting. Yang keenam, mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah. Mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah. Sebab menyimpangnya sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang karena mengambil satu hadis tidak membaca hadis lain. Mengambil satu dalil tidak membaca dalil-dalil yang lain. Makanya yang paling sering tersesat itu anak-anak muda. Baru semangat baca Quran, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui. Keluar bawa pedangnya, mana orang kafir saya bunuh. Loh, siapa yang nyuruh? Al-Quran yang nyuruh. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu temui. Kamu baca satu dalil, nggak baca dalil yang lain. Bahwa kalau dalil-dalil dikumpulkan semuanya akan tergambar bahwa perintah itu ketika kamu berperang dengan mereka, maka bunuhlah. Bahkan diajarkan oleh Allah, wadribuhum fawqal a'naq wadribuhum kulla banan. Diajari pula di mana tebasnya, leher dan tangan. Yang diajarkan oleh Allah Taala, wadribu minhum kulla banan. Wadribu fawqal a'naq, penggalah leher bagian atas. Yang sudah pernah nyembelih kambing akan tahu. Wadribu minhum kulla banan, dan tebaslah tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, sehingga mereka tidak bisa mengangkat pedang lagi. Sudah kalah mereka. Itu dalam perang. Tetapi ayat yang lain Allah katakan, ini yang tidak dibaca oleh anak muda tadi. Apa bunyinya?
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian bagi mereka-mereka orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memusuhi kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk bersikap baik pada mereka, untuk bersikap adil pada mereka. Lihat, agama ini sempurna. Orang nggak salah sedang dagang di pasar kok tiba-tiba dibunuh. Apa itu ajaran Islam? Astagfirullah. Di mana kesalahan anak muda tadi? Kesalahannya adalah tidak al-jama' bainan nusus, tidak mengumpulkan semua dalil-dalil. Dalam masalah jihad, dalam masalah perang, berapa ayat dan bagaimana? Kumpulkan semua sampai ada fikih jihad. Ada fikihnya. Ada satu tokoh teroris dunia datang seorang ulama ngajak untuk perang. Tidak, mereka masih muslimin, mereka masih sholat. Apa jawabnya? Nggak akan selesai problem Islam ini dengan haddatsana. Harus jihad katanya. Tidak bisa selesai problematika umat ini hanya dengan haddatsana. Haddatsana itu artinya meriwayatkan hadis. Lihat bodohnya orang ini. Tidak selesai dengan haddatsana. Padahal haddatsana itu kan riwayat hadis. Lah terus kalian mau jihad bagaimana kalau nggak tahu haddatsana? Bagaimana akan mengerti fikih jihad kalau dia nggak membaca hadis? Siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh? Akhirnya mereka membunuh orang yang tidak berperang, membunuh sipil, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, membunuh penguasa yang masih muslimin. Kacau. Membunuh temannya sendiri karena meninggalkan jamaah. Dan ISIS kemarin sedang gempar karena salah satu jenderalnya dibunuh, dipenggal, dihukum karena melarikan diri. Ditemui di perbatasan mau keluar dari ISIS, tangkap dan dipenggal oleh temannya sendiri. Ini khonibinazakumullah, agama apa? Dari mana? Maka prinsip yang keenam, kaum muslimin yang saya hormati, bahwa para sahabat itu yastau'ib itu artinya memahami semua ucapan Nabi, sehingga pemahamannya lengkap dan utuh. Kalau satu dalil tidak membaca dalil yang lain, ternyata ada pengkhususnya. Ternyata mutlak ada muqayyadnya. Ternyata mujmal ada mufassarnya. Dia nggak tahu. Ternyata mansukh ada nasikhnya yang membatalkan hukumnya. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Karena Al-Quran menyatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami mansuhkan dari ayat, kami akan datangkan yang lebih baik atau yang sama. Berarti ada atau tidak ada nasikh mansuh? Ada. Hukum di sini dibatalkan di sana, ada nasikh dan mansuh. Sehingga jangan sembarangan pakai satu hadis tidak mengumpulkan hadis-hadis yang semakna dengan itu, yang membahas permasalahan yang sama. Berarti apa kesimpulannya? Al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan sekian banyak dalil dalam satu masalah. Dalam masalah ini, apa saja ayatnya, apa saja hadisnya, kumpulkan semua, akan terpahami dengan benar. Tetapi kalau satu dan meninggalkan yang lainnya, akan terjadi kesalahpahaman, dan itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak. Baru dapat satu dalil, kemudian langsung disimpulkan, padahal masih ada sekian banyak dalil yang melengkapinya. Ikhwani fillah, azakumullah. Maka ini kurang lebih dari prinsip-prinsip mereka para salafus saleh dalam memahami agama, sehingga mereka betul-betul meniti jejak Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti pemahaman orang-orang yang diridhoi. Wassalamu alaikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjamak salat Jumat dan Asar bagi musafir? Tidak boleh. Karena nggak ada contohnya salat Jumat dengan Asar. Kalau salat Zuhur dengan Asar ada. Kalau salat Jumat dengan salat Asar tidak ada.
Memang seorang musafir punya rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Sholat zuhur dengan sholat asar dijamak, boleh. Tetapi kalau kalian bisa sholat Jumat, itu dianjurkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apalagi musafir nazil, karena musafir ada dua jenis. Ada musafir ala jaddi sair dan ada musafir nazil. Musafir ala jaddi sair yang benar-benar di kendaraan, di kereta api, di pesawat, di bus dan sebagainya, bus umum. Ini musafir yang ala jaddi sair. Musafir nazil adalah musafir yang sedang singgah di satu kota tertentu. Seperti saya di sini, musafir yang nazil. Nah, maka bagi musafir yang ala jaddi sair diberi keringanan-keringanan tadi untuk tidak salat Jumat, salat zuhur dan asar dijamak, dikosor. Tapi bagi musafir yang nazil sedang singgah di satu tempat tertentu, maka dianjurkan untuk sholat bersama kaum muslimin, tidak dijamak. Apalagi sholat Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar, maka sempatkan untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin. Bila ada kesempatan sholat Jumat bagi musafir, udah jawab. Kalau ada kesempatan, wabihi wa ni'mah, itu yang paling afdal. Kalau ada kesempatan sholat Jumat, sholat Jumat. Manakah perbedaan-perbedaan pendapat yang dibolehkan dan mana pendapat yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Kalau kita mengikuti ijtihadnya para ulama, mereka mengikuti para ulama, ijtihadnya para ulama Ahlus Sunnah, maka ada yang rajih, ada yang marjuh. Kita hanya menyatakan pendapat ini menurut kami rajih, pendapat mereka menurut kami marjuh. Selesai. Tidak ada kemudian permusuhan, apalagi menyatakan sesat, menyimpang, tidak. Tetapi kalau perbedaannya menolak hadis dengan akalnya, berarti dia sudah bukan lagi seorang yang ahlu sunnah, tapi ahlul akal. Karena jelas-jelas mengutamakan akal di atas dalil. Maka orang seperti ini dijuluki dengan rasionalis, hanya mengutamakan rasio. Bagaimana sikap yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh terdahulu menghadapi perbedaan pendapat dan banyak aliran saat itu? Tidak banyak aliran saat itu. Tidak banyak aliran. Para sahabat, alhamdulillah, perbedaan-perbedaan mereka bukan aliran-aliran sesat sama sekali. Perbedaan mereka perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di antara ijtihad satu orang dengan satu orang yang lainnya. Maka mereka imma mengingatkan, wa imma mereka menyampaikan argumennya, selesai sampai di situ. Paling tingginya diingatkan, sebagaimana Ibnu Abbas, bahwa ini sunnah. Apakah katakan qala Rasulullah, kalian jawab qala Abu Bakar wa Umar, aku khawatir akan turun batu dari langit. Hanya begitu, selesai. Mereka tetap bersaudara, mereka tetap dalam keadaan muslimin mukminin. Illa, kecuali ketika munculnya aliran sesat pertama kali, yaitu Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi para sahabat, dan Syiah Rafidhah. Maka sikapnya para sahabat memusuhi mereka, berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika disampaikan radhiyallahu taala anhu berita ada orang yang mengingkari takdir, dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang menyatakan anna qadar, nggak ada takdir itu, semua terjadi begitu saja. Kau tidak sampaikan pada mereka, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, nggak akan diterima oleh Allah Taala sampai beriman pada takdir. Dan sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka
dan mereka berlepas diri dariku. Ini azakumullah sikap beliau, sikap Abdullah bin Umar. Sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Khawarij, membunuh, merampas, merampok karena dianggap faid, maka kata Ali bin Abi Thalib, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa pasukannya? Para sahabat, para salafus saleh.